Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hisap ganja di kantor partai politik, 2 pemuda ditangkap polisi. Kawanan pencuri ternak dicokok polisi di Solo. Jalan penghubung 3 kampung sepanjang 18 km masih jalan berlumpur. Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Anak Nagari Nanggalo berunjuk rasa ke kantor Dinas Pendidikan Sumatera Barat hari Kamis. Dengan membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang bertuliskan tolak PPDB jalur zonasi. Puluhan orang tua murid silih berganti berorasi di pintu masuk kantor Dinas Pendidikan tersebut. Pengunjuk rasa yang didominasi orang tua murid ini menyampaikan protes terkait penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMA yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Mereka memprotes sistem tersebut karena mengutamakan calon siswa yang tinggal dekat sekolah negeri tertentu. Sedangkan mereka yang tinggal di Nanggalo, lokasinya tidak terlalu dekat dengan SMA negeri yang dituju, menyebabkan anak mereka tidak bisa diterima di SMA Negeri 3 maupun di SMA Negeri 12 Padang. Sesuai aturan Diknas, yang bisa diterima sesuai zonasi adalah calon siswa yang rumahnya terletak dalam radius 900 meter dari sekolah. Jika bersekolah di sekolah swasta, mereka yang kebanyakan dari keluarga kurang mampu ini mengaku tidak sanggup untuk membayar biaya pendaftaran dan biaya SPP bulanan. Supaya dapat diperjuangkan, janganlah pakai zona ini. Bagusnya pakai nilai saja atau pakai rayon sekolah seperti yang lama. Kejadian masalah ini sudah bertahun-tahun, Pak. Cuma sekarang inilah kami bisa karena ada yang menjembatani kami. Semua anak lapai tidak dapat, Pak. Nah, untuk tahun ini saya berharap untuk kedepannya anak-anak cucu kita supaya dapat masuk sekolah ini melalui nilai yang terbagusnya. Setelah mendengarkan aspirasi anak nagari Nanggalo tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat mengatakan akan menjadikannya sebagai masukan untuk perubahan di tahun-tahun mendatang. Kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kawan-kawan dari forum anak nagari Nanggalo ya. Jadi memang ini yang seharusnya seperti ini. Bagi kami kan juga masukan juga evaluasi ya, karena lumayan nanti kita akan bawa di rapat-rapat tingkat pemerintah ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan akan ada perbaikan. Warga anak nagari Nanggalo menuntut agar penerimaan siswa baru tingkat SMA dikembalikan seperti dulu kala, menggunakan sistem rayon dan nilai, sehingga murid baru maupun orang tua wali murid tidak dirugikan. Robiham melaporkan dari Padang. Dari siang dapat ganju dari Ari, panggilan Ari ya. Rudi yang sedang bersantai di warung dekat rumahnya di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh karena didapati membawa 1 paket kecil ganja kering di saku celananya pada Senin dini hari. Pemuda berusia 31 tahun ini hanya bisa pasrah. Dari pengakuan Rudi, barang haram tersebut diperoleh dari Ari Niki yang juga ditangkap di rumahnya di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Namun di rumah Ari Niki, petugas tak menemukan barang bukti. Ternyata Ari kerap membawa rekan-rekannya menikmati daun ganja tersebut di kantor sekretariat DPC sebuah partai politik di Kota Payakumbuh, karena dirinya bekerja sebagai pegawai sekretariat di kantor parpol tersebut. Setelah digeledah, petugas menemukan 1 paket kecil daun ganja kering yang disimpan di lubang ventilasi. Ari pun dibawa ke Mako Polres Payakumbuh bersama 2 rekannya yang sudah lebih dulu ditangkap. Sat narkoba kami menangkap 2 orang pemuda
yang mana mereka telah menguasai dan menggunakan daripada sabu dan ganja, dan hasil pengembangan bahwa barang tersebut diambil dari seseorang dan hasil penggeledahan adalah di kantor daripada salah satu partai yang ada di Kota Payakumbuh. Saat ini kedua tersangka ditahan di tahanan Polres Payakumbuh untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Hanya kurang dari 1 hari usai laporan warga, polisi di Solo menangkap pelaku pencurian sapi. 3 orang yang diduga sebagai pelakunya Rabu malam dicokok di Jalan Bypass, Kelurahan KTK Kota Solo. Awalnya polisi mendapat laporan pencurian ternak dari warga Tanah Garam Kota Solo yang kehilangan 2 ekor sapi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah kamera pengintai yang terpasang di sekitar wilayah tersebut. Petugas mendapati 1 unit mobil pickup yang tengah membawa sapi dan langsung mengejar. Menurut pengakuan pelaku kepada polisi, mereka tengah malam mengambil sapi dari dalam kandangnya. Kemudian menjualnya ke penadah di Nagari Batu Banyak dengan harga 15 juta rupiah per ekornya. Mereka mengakui telah menjalankan aksinya di 3 lokasi, di Tanah Garam, di Singkara, dan di Sungai Lasi. Barang bukti yang disita yaitu 2 ekor sapi, 1 unit mobil pickup, dan sejumlah barang bukti lainnya. Kita dapat mengungkapnya kurang lebih belum sampai 1 hari. Perkara ini kita mengamankan 1 unit mobil warna putih Suzuki, kemudian handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi, uang dari hasil penjualan sapi sisanya, kemudian senter diduga untuk alat penerangan. 2 pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara penadah dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Sepeda motor warga ini terpaksa harus didorong oleh temannya di jalan yang berlumpur tebal di Jorong Lubuk Labu, Nagari Banai, Darmasraya. Hal yang sama juga dialami mobil truk pembawa trafo listrik milik PLN ini yang tak bisa lewat karena lumpur tebal. Pekerja dan warga menarik truk tersebut dengan tali agar bisa melintasi lumpur. Jalan berlumpur ini panjangnya 18 km. 15 km masih alami, belum dikeraskan. Sedangkan 3 km sudah ditimbun, tapi belum diaspal. Jalan kabupaten ini menghubungkan 3 jorong atau kampung, yakni Jorong Padang Hilalang menuju Jorong Lubuk Labu, terus ke Jorong Sungai Limau. Semuanya berada di Nagari Banai, Kecamatan 9 Koto Darmasraya. Ketiga jorong yang terisolasi akibat jalan rusak dihuni ribuan jiwa. Ya, kami sebagai sebagai pedagang, warga sini mohon bantuan Pak Jokowi. Selama ini udah 6 tahun, ya, tolong dibagusin itu aja lah, lancar. Soal tani kan, buat jengkol. Warga sudah sering melapor ke Bupati Darmasraya, namun sampai sekarang tak kunjung diperbaiki. Kalau kerusakan jalan ini sudah sampai hampir 10 tahun lah. Kalau Bapak lihat lagi di sana jalannya, waduh, susah. Sampai-sampai nggak ada jual beras di sana, Pak. Membawanya susah. Bapak Presiden, Bapak Jokowi tolong perbaiki jalan kami. Kami minta bantuan sepenuhnya. Dari Kenegarian Banai, Kecamatan 9 Koto, lebih dari Kewalian sampai ke Lubuk Labu. Sejak jalan dibuka 10 tahun lalu hingga kini tak kunjung diaspal. Padahal ada ratusan kepala keluarga yang tinggal di 3 jorong tersebut yang membutuhkan prasarana jalan yang mulus. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.